netral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang replikasi virus dan manfaat dari virus. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan apa itu virus, kemudian ciri-ciri virus dan bentuk-bentuk dari virus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan virus. Yang kedua, mengetahui manfaat dari virus. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi sistem vaksinasi. Perkembangbiakan atau replikasi pada virus. Virus bereproduksi dengan cara replikasi. Ada dua cara replikasi virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik, pada fase akhir siklus litik, sel yang menjadi inang dalam replikasi virus akan mengalami lisis atau mati. Yang pertama adalah adsorpsi. Pada fase ini ditandai dengan melekatnya ekor virus atau bakteriofag pada reseptor khusus dinding bakteri. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisosim atau enzim penghancur dinding sel bakteri dan dibantu kontraksi ekor sehingga terbentuk lubang pada dinding sel bakteri. Selanjutnya adalah injeksi. Pada fase ini ditandai dengan masuknya DNA virus ke dalam sel inang dengan meninggalkan kapsid di luar sel bakteri. Masuknya DNA virus ke DNA bakteri didorong oleh tenaga kontraksi dari bagian kapsid atau kepala pada bakteriofag. Selanjutnya adalah eklifase atau replikasi. DNA virus yang menempel pada sel inang mengambil alih kendali metabolisme pada sel inang. Terjadi penghancuran atau pemotongan DNA bakteri di bawah kendali DNA virus. Terjadi sintesis atau penggandaan DNA virus dengan potongan DNA bakteri. Assembling atau perakitan. Kapsid pada kepala, ekor, serabut, dan ekor menjadi bagian yang utuh, sedangkan DNA virus masuk di dalamnya. Setelah DNA masuk, terbentuklah virus baru yang disebut sebagai virion. Virion yang terbentuk dalam satu kali siklus litik sebanyak 100 sampai 200 buah. Selanjutnya adalah litik atau pecahnya dinding bakteri karena pengaruh enzim lisosim yang dibentuk oleh virus baru atau virion. Virion meninggalkan sel inang lama untuk mencari sel inang baru. Sel inang lama ditinggalkan dalam kondisi rusak atau mati. Yang kedua adalah daur lisogenik. Berbeda dengan daur litik, sel inang pada tahap akhir siklus tidak mengalami kerusakan atau kematian. Sel inang dapat bertahan dan tidak rusak pada akhir siklus karena disebabkan sel inang mempunyai ketahanan diri terhadap serangan virus. Ketahanan virus ini disebut sebagai virulensi. Tahap pertama adalah adsorpsi. Pada fase ini ditandai dengan melekatnya ekor virus atau bakteriofag pada reseptor khusus dinding bakteri. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisosim atau enzim penghancur dinding sel bakteri
dan dibantu kontraksi ekor sehingga terbentuk lubang pada bakteri. Selanjutnya adalah injeksi. Pada fase ini ditandai dengan masuknya DNA virus ke dalam sel inang dengan meninggalkan kapsid di luar sel bakteri. Masuknya DNA virus ke DNA bakteri didorong oleh tenaga kontraksi dari bagian kapsid atau kepala pada bakteriofag. Selanjutnya adalah penggabungan. DNA virus menyisip ke dalam DNA bakteri sehingga DNA bakteri mengandung materi genetik virus. DNA virus yang telah menyisip tidak mampu untuk mengambil alih kendali metabolisme karena bakteri mempunyai virulensi. DNA yang tidak aktif tersebut dinamakan profag. Cleavage. Profag akan berada di dalam tubuh bakteri selama bakteri masih mempunyai virulensi. Ketika sel bakteri mengalami pembelahan, DNA virus juga ikut terkopi sehingga terbentuklah dua sel bakteri yang masing-masing mengandung profag. Siklus litik. Pecahnya dinding bakteri karena pengaruh enzim lisozim yang dibentuk oleh virus baru atau virion. Kemudian virion meninggalkan sel inang lama untuk mencari sel inang baru. Sel inang lama ditinggalkan dalam kondisi rusak dan mati. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah peran virus dalam kehidupan kita. Keberadaan virus memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan di dalam kehidupan kita. Walaupun kebanyakan virus itu adalah merugikan. Misalnya adalah virus yang dijadikan sebagai vaksin antibiotik. Beberapa virus digunakan untuk membuat vaksin. Vaksin merupakan patogen atau bibit penyakit yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya lagi dan dapat merangsang tubuh untuk membentuk antibodi sehingga ketika patogen sesungguhnya menyerang tubuh sudah menjadi kebal. Virus dengan teknik rekayasa genetika dapat digunakan untuk menghasilkan antitoksin yang dapat digunakan untuk melawan penyakit pada manusia. Virus sebagai alat diagnosa yaitu fag yang virulasi dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengidentifikasi bakteri-bakteri patogen sehingga dapat berfungsi sebagai alat diagnosis medis dan untuk mengetahui penyebaran penyakit. Selanjutnya adalah virus yang merugikan. Virus yang merugikan ini sangat banyak. Misalnya adalah virus influenza. Influenza disebabkan oleh virus orthomyco tipe A, B, dan C atau virus RNA yang menyerang pada saluran pernapasan atas. Sedangkan penyakit pilek disebabkan oleh virus Coryza dan rhinovirus atau virus RNA. Contoh virus yang merugikan selanjutnya adalah virus varicelae, yaitu virus yang menyebabkan cacar air. Kemudian ada virus polio yang menyebabkan polio pada kaki manusia. Kemudian ada virus Ebola yang menyerang eritrosit. Kemudian ada virus HIV/AIDS yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang perlu kita waspadai saat ini sedang mewabah virus corona atau COVID-19. Virus ini dapat menyerang sistem pernapasan kita dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan selalu mencuci tangan. Kemudian jangan lupa untuk selalu memakai masker saat kita bepergian. Semoga kita selalu terhindar dari virus-virus yang merugikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian beberapa contoh virus yang sangat merugikan. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat vaksin.
Beberapa virus digunakan untuk membuat vaksin, yaitu bibit penyakit yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya lagi dan dapat merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Cara membuat vaksin yang pertama adalah DNA virus diambil dari dalam tubuh virus. Kemudian siapkan bakteri yang telah dilemahkan sebagai vektor, kemudian gabungkan plasmid bakteri dengan DNA virus, sehingga plasmid bakteri akan dilapisi DNA virus. Maka terbentuk bakteri yang tidak berbahaya yang sudah mengandung plasmid lapisan DNA virus. Bakteri akan dibiarkan dalam suatu medium sehingga bakteri tersebut memperbanyak diri dan masing-masing bakteri sudah mengandung lapisan DNA virus dalam bentuk protein. Protein kemudian dimurnikan lalu diinjeksikan pada tubuh manusia atau pada tubuh hewan sehingga manusia atau hewan tersebut akan memiliki kekebalan tubuh. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai replikasi pada virus dan manfaat dari virus. Seperti biasa, untuk absen kalian silakan kalian like video ini. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian selalu terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya atau kurang jelas, kalian silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah video. Baiklah anak-anak, seperti biasa di akhir video ini Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Tulis tugas ini pada kertas, kemudian fotokan dan kirim menggunakan Google Classroom. Baiklah anak-anak, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.